Karena mungkin begitu bombastisnya terjadi kerusakan alam, jadi kenapa ya begini ya? Sementara misalnya dalam tanda petik orang banyak mempercantik taman-taman di mana-mana di kota-kota, ternyata gitu di pesisiran itu banyak yang tidak berpikir pada akarnya gitu. Akhirnya saya coba survei-survei ke taman-taman yang ada di Kota Bandung. Emang taman-tamannya begitu cantik lah, begitu rapih, begitu. Tapi beberapa kali saya ada pertunjukan di situ. Tapi setelah itu tuh memang permasalahan lain tuh ada, bukan hanya di taman-taman yang cantik. Mungkin sangat paradoks sekali ya, taman yang begitu cantik dengan kejadian-kejadian di sekitarnya sekitar gitu. Kita, ya. Dan ini juga nggak memakai kuas ya. Artinya sama juga, semua menari dengan gerak tubuh, dengan tangan dan sebagainya. Akhirnya ya udah, sampai sekarang melukisnya itu tanpa kuas, memang langsung dengan tangan, jari, dengan jari. Karena saya ngerasa saya ingin menyetubuhi cat itu dengan rasa saya gitu. Halo Sobat WR Podcast, kembali kita di Ngobras, Ngobrol Kebangsaan. Kali ini hadir di studio WR Podcast ini seseorang perempuan yang sangat menginspirasi, karena kita masih ada di edisi karya perempuan Digdaya. Perempuan ini adalah seorang penari, koreografer yang hampir 20 tahunan lebih ya, melakukan karya, menyuarakan aspirasinya dan segala macam tentang alam dan sekitarnya melalui sebuah gerak tari. Kita langsung temuin beliau. Halo Mbak Lena Guslina. Halo Mbak Revi. Selamat siang. Iya. Langsung dari Bandung ini ya? Iya. Luar biasa. Mbak, ini kan edisinya tentang karya perempuan-perempuan Digdaya, dan buat Sobat WR, apa yang Mbak lakukan ini adalah sesuatu hal yang luar biasa, inspiring banget. Tapi aku pingin nanya nih, ini memang cita-cita Mbak dari kecil untuk menjadi seorang penari atau koreografer dan sebagainya, atau gimana ini? Sebelumnya terima kasih buat Mbak Revi yang sudah mengundang saya untuk bisa berbagi cerita. Kalau ditanya ini cita-cita dari kecil, sepertinya tidak sama sekali sih. Tidak sama sekali? Kalau saya sih ya mengalir aja. Karena kan waktu pertama nari itu memang dari kecil ya, dari... Ya, kalau kita 17 Agustusan kan selalu ada ini panggilan, ada ini dari ini. Ya udah, dari situ udah ngarang-ngarang sendiri tuh nari pada zaman itu. Iya. Lagu-lagu yang modern dance lah kayak gitu. Itu dari SD ya. Habis dari SMP di sekolah ada apa sih namanya? Ekskul gitu ya? Masuk sanggar ini. Ya udah, ternyata memang sanggarnya sanggar Raden Oni Martasuta. Memang itu tari-tarian klasik, tari tradisional ya. Saya terjun di situ sampai sekarang. Alhamdulillah sih nggak pernah berhenti menari ya. Berarti udah berapa puluh tahun. Kayak nafas aja nih ya, bernafas. Iya, jadi mengalir aja. Tapi kan memang sekolahnya juga sudah pas kan? Jadi artinya kan di mana, Institut Seni? Ya, STSI dulu, sekarang ISBI. Institut Seni Budaya Indonesia. Di Bandung itu ya? Iya. Ya, artinya kan sudah punya, misalnya kan ada motivasi, ada keinginan bahwa kayaknya di passion gue menari deh gitu ya? Iya sih, dari SMP, SMA masih ikut ekstrakurikuler. Dari SMA tuh pada bingung kan, orang lain mau kemana, sibuk dengan jurusan ini, jurusan itu. Terus pikir, emang kalau jurusan tari mungkin ya, tanda petik tidak menjanjikan ya. Betul. Tapi kalau saya mikirnya memang passionnya di situ, ya udah deh. Karena saya nggak mau lari sana lari sini, akhirnya fokus ke situ di kampus. Ya udah, kejebur akhirnya ya. Nyelam deh. Kejebur dengan niat ini akhirnya. Menjeburkan diri lah. Menjeburkan diri. Tapi menarik Mbak, bahwa seni tari atau seni apapun itu kan tidak hanya dalam bentuk untuk menghibur saja, tapi Mbak sudah melakukan sesuatu yang luar biasa kan. Ada beberapa yang aku sempat ngulik ya, bahwa seni tari ini Mbak lakukan untuk melakukan ataupun menyuarakan protes dan sebagainya, dalam tanda kutip, dalam bentuk tarian dan sebagainya. Nah,
apa inspirasinya itu? Kan kalau aku dengar Mbak banyak melakukan pertunjukan atau tari di hutan dan sebagainya dan sangat tematik. Iya. Sebenarnya itu apa ya, hanya sebagian kecil dari apa ya, kepedulian saya mungkin ya, yang saya ngelihat bahwa karena pada tahun 2017 mungkin sampai sekarang itu kan alam itu memang udah rusak ya. Mau tidak mau kita memang semakin hari semakin rusak. Jadi memang mungkin karena apakah memang saya terlalu sensitif atau mungkin memang Karena kalau penari itu masih sensitif ya. gitu. Soalnya kayak ngeliat berita-berita longsor, banjir bandang, ya. terus dan ternyata terjadi di kompleks rumah juga banjir. Terus ini tuh salah siapa ya gitu kan? Ini ya udah, ini salah kita gitu kan. Saya berpikirnya ini salah kita semua ya. Kita nggak bisa menyalahkan siapapun. Artinya saya hanya ikut berperan kecil lah, dalam tanda petik, belum berani bahwa saya sebagai aktivis, enggak gitu. Cuman saya Tapi yang Anda lakukan ini lebih dari aktivis. Beneran. Jadi saya tuh berpikirnya bagaimana saya bisa menyumbang sesuatu yang dengan seni, dengan tidak secara kekerasan ya. Terus ya semoga tersadar dalam tanda petik ya, untuk diri saya sendiri, terus untuk semua yang mungkin yang apresiasi. Dan itu kan sebenarnya nggak bisa sekali dua kali gitu. Terus itu butuh ya, berlanjut apa ya, butuh kerjasama berbagai semua pihak ya, sih. semua pihak lah ya. Gitu. Cuman ya karena apa ya? Karena mungkin begitu bombastisnya terjadi kerusakan alam, jadi oh kenapa ya begini ya? Gitu. Jadi sementara misalnya dalam tanda petik orang banyak mempercantik taman-taman. Di mana-mana, di kota-kota, ternyata gitu di pesisiran itu banyak yang tidak berpikir pada akarnya gitu, menurut saya ya. Ya itu penyakit kita semua itu, lebih banyak melihat dari yang luar, tampilannya, sementara akarnya justru kita tidak membenahi ataupun memperbaikinya. Iya, kalau saya sendiri yang ini sih, ya apa sih saya gitu ya, cuman ya mungkin itu sumbangsi saya kecil lah ya. Jadi sejak kapan itu Mbak kegelisahan seorang Lena itu sampai akhirnya aku mau menari di suatu tempat, misalnya di hutan dan sebagainya, lalu mencoba menyerap apa yang terjadi di lingkungan kita. Dimulai sejak kapan itu Mbak? Kegelisahan Gini, itu? Yang terjadi di dunia seni itu adalah bahwa seni pertunjukan itu adalah harus di dalam panggung, harus ada lampu, harus ada apa. Dan saya ingin merubah stigma itu. Jadi bahwa kalau kita punya sesuatu, ingin melakukan sesuatu itu memang jangan terhalang oleh hambatan apapun ya. Artinya kita harus berpikir ini gimana nih. Terus di outdoor kenapa sih enggak gitu kan. Akhirnya saya coba survei ke taman-taman yang ada di kota Bandung. Ya emang taman-tamannya begitu cantik lah, begitu rapih, begitu. Tapi beberapa kali saya ada pertunjukan di situ. Tapi setelah itu tuh memang permasalahan lain tuh ada. Bukan hanya di taman-taman yang cantik. Apa ya, mungkin sangat paradoks sekali ya, taman yang begitu cantik dengan kejadian-kejadian di sekitarnya gitu. Ya. Jadi saya ingin mencoba untuk mungkin membuka mata hati semua bahwa apa yang ada di depan mata kita itu ya kita nggak hanya untuk ya cukup ya udah kejadian lewat gitu kan, tapi apa ya? Ya ingin berbuat aja gitu. Ketika saya survei, ini mana sih gunung yang lebih apa ya, yang orang tuh bisa paham, bukan harus memahami juga sih, yang bahwa adanya gunung yang indah itu sebenarnya kita tuh perlu menjaga itu gitu, hutan. Itu akhirnya setelah dari taman-taman itu saya pergi ke berbagai hutan yang ada di Jawa Barat. Di Jawa Barat ya, masih di skup Jawa Barat ya. Gitu. Ternyata memang asik gitu, dengan di outdoor itu tuh auranya beda, nuansa alamnya beda. Ya. Kita makin mencintai, ternyata luar biasa nih alamnya. Gitu. Jadi bukan hanya menyodorkan apa ya, hanya sekedar wacana, gini-gini, tapi memang saya terjun langsung di lokasinya. Gitu. Jadi panggung buat seorang Lena Gusrina itu tidak terbatas pada ruang, ya kan, stage dan sebagainya, tapi bahwa semua alam ini adalah
panggung buat Lena Gusrina untuk mengekspresikan karyanya ya. Nah, Mbak, kan tadi diceritakan awalnya dari Kota Bandung di taman kota, terus akhirnya beralih ke hutan-hutan karena melihat ada line ya, ada garis sambung yang tidak bisa kita berhenti hanya di taman kota yang kelihatan cantik dan sebagainya, tapi bahwa ada permasalahan yang basic yang harus diketahui oleh semua orang bahwa sumbernya ini adalah alam luas ini kan. Dan waktu itu memang Mbak ini Mbak Lena terpanggil karena mengalami sendiri banjir dan sebagainya ya di Kota Bandung ya. Di depan rumah banjir sampai sepaha, terus teman-teman saya telepon, saya kena ini, saya kena itu. Oh my God. Jadi memang ya itu sangat dekat sekali ya, kerusakan alam sampai ke kota pun udah nyampe gitu. Sampai gunungnya di mana gitu. Terus airnya nyampe gitu. Ini kerusakan alam yang diiniin ya. Aksi Tarimba itu mencoba menyadarkan orang bahwa kita harus sama-sama ini berbuat untuk memelihara alam dan sebagainya ya. Memang harus sama-sama. Nah, ini Mbak karya-karya Mbak itu kan menarik sekali. Kalau saya sempat baca ada jejak rimba, ada desah rimba, ya kan? Ada air mata bumi, ada elegi bumi yang semuanya ini menuju pada konteks konservasi pelestarian alam. Bisa cerita nggak Mbak itu awalnya gimana? Misalnya kayak jejak rimba. Apa yang membuat Mbak akhirnya menamakan karya itu jejak rimba? Dan di mana itu Mbak? Jejak rimba itu di hutan yang ada di Babakan Siliwangi, ya hutan kota gitu. Jadi memang rimba ya hutan itu memang meninggalkan jejak yang memang sebetulnya tuh kita memang harus menjaga itu. Jadi di kota pun memang kita perlu ada penghijauan. Ada paru-paru kota lah ya. Itu memang kalau memang kalau mau dibilang miris ya miris sekali sih dengan kondisinya kondisi saat itu ini, ya di Babakan Siliwangi itu. Kalau misalnya saya yang menyuarakan sendiri ya nggak akan berefek apa-apa sih gitu. Jadi tapi kalau saya niatnya memang apa yang saya lakukan benar-benar memang inspirasi sendiri, tidak ada pesanan apapun tidak ya. Ada pesanan tidak ada pesanan manapun ya. Tidak ada sponsor ya. Tidak ada sponsor sama sekali. Jadi bismillah. Kalau misalnya ini bermanfaat, ada effortnya untuk kebaikan, ya berarti ya itu sebenarnya untuk semua sih. Termasuk juga menyapa alam akhirnya kan, karena pada waktu Mbak melakukan pementasan dan menjadikan alam lokasi itu sebagai stage kan pasti ada banyak sekali tantangannya mempersiapkan itu pakai panggung atau gimana itu atau jadi kayak saya gini ya di hutan saya nggak bisa bayangin ini menari di hutan nih sob kayak misalnya di hutan Manglayang itu kan jalannya cukup naik menanjak gitu ya, terus kalau bawa mobil kan kayaknya nggak mungkin kan, naik motor lah semua bareng, ada yang mogok, ada yang apa gitu kan. Terus misalnya ketika survei dulu kan kita lokasinya survei dulu kan, ini kita mau di mana. Karena kalau misalnya saya menentukan itu saya melihatnya parameternya apa nih untuk menentukan ini layak untuk dijadikan stage aku menari misalnya. Jadi kalau misalnya saya menentukan lokasi itu saya ngelihat bahwa framingnya itu mesti dilihat dalam tanda petik tuh indah dalam tanda petik secara visual ya. Secara visual tuh dia dapat nih alamnya, terus misalnya presisi ininya, pokoknya main feeling aja sih. Ini enggak deh kayaknya ini enggak deh gitu, feeling aja. Feeling ya kalau kejadian ya banyak kayak kena serangga, kena apa gitu, kena demam di apa sih kalau ada binatang apa gitu yang dia menyebabkan demam. Itu saya kena juga gitu, kayak digigit apalah di hidung. Sampai itu demam 3 hari ya. Sebelum pementasan kan. Jadi karena memang ya banyak binatang-binatang kecil ya. Terus semut yang gede-gede. Terus ulat. Terus ya tapi ya kalau lagi nari ya jadi berani gitu. Jadi ketika misalnya gini ada pohon yang lapuk besar, terus tiba-tiba
secara spontan saya mengambil sebilah belahan ini ya. Pas dibuka itu beribu-ribu semut. Itu langsung ke kaki pada maju ke sini. Wah, udah langsung ya, itu maksudnya pengalaman yang ya harus merasakan sih. Sensasinya ya ternyata kalau lagi kayak gitu ya nggak mungkin kan saya langsung jerit-jerit gitu. Jadi ya adrenalinnya. Jangan-jangan itu yang semakin membuat semakin membuat tertantang dan juga semakin asik gitu kan, karena ini mengajak menari semua alam ini dan isinya kan. Ya berkomunikasi dengan semut dan sebagainya. Aduh, menarik sekali. Terus Mbak, itu kan setiap kali pementasan Mbak Lena di hutan dan sebagainya itu kan pasti pakai alat musik dan sebagainya atau apa gitu. Semua lengkap kan? Jadi gini, setiap titik itu berbeda-beda konsepnya. Ketika misalnya di hutan Manglayang itu, ini Manglayang ini yang masih jejak rimba ini? Bukan, yang Desa Rimba. Desa Rimba. Itu saya dibantu oleh teman-teman di kampus yang mau satu visi ya, dia mau peduli. Karena memang saya tidak bisa memberi apapun, saya hanya memberi gagasan, oke, gimana bisa bantu nggak gini-gini. Ternyata ya memang tanpa sound system, tanpa apapun. Jadi suara-suara alam, kayak misalnya dia menghasilkan suara-suara burung atau gitu. Apa ya. Suara yang perkusi gitu. Jadi semuanya itu benar-benar belajar bersama akhirnya. Entah di musik, entah saya dibantu oleh penari juga. Terus jadi sama-sama sama-sama saling belajar aja. Oh ternyata kalau di alam itu mendengarkan suara musik yang tanpa sistem itu lebih deep suara banget angin, gitu. Suara angin gitu pasti suara, ya. Misalnya gini, suara angin itu sudah pohon ser gitu ya. Oh my God. Mistisnya nggak ini ya. Itu asik lah, asik. Ini melebihi ini ya, berarti yang diajak-ajak ini kebanyakan anak-anak Mapala nih pasti ya. Biasanya menari berapa ini Mbak kalau untuk misalnya di hutan atau apa ini? Tunggal atau biasanya beda-beda ya, ada yang saya berdua, ada yang bertiga, terus variatif sih, saya memang sesuai kebutuhan. Misalnya ketika di Desa Rimba itu saya butuh ada pemain teater yang dia harus teatrikal banget ada teatrikal juga ya ini ya. Jadi yang ekspresif. Terus saya dibantu juga oleh anak seni rupa yang kebetulan dia juga sangat sering mengikuti lah, sering bareng. Namanya Musa Hendricks. Itu dia mau belajar gitu. Jadi saya juga belajar dari dia gitu. Jadi sama-sama, bukan saya ngajarin ya. Saya nggak pernah belajar, saya nggak pernah ngajarin. Kamu gini, cuman saya ngasih ini begini-begini, terserah. Kamu feeling kamu yang harus dapat. Gitu. Jadi saya nggak mau sebuah pertunjukan harus menjadi begini, sebuah tekanan begitu, jadinya. Jadi sama-sama mengeksplorasi sendiri dengan alam. Nah, dari berbagai macam karya nih Mbak, kalau saya lihat kan, kalau tadi sudah dijelaskan parameternya atau apanya, motivasinya adalah karena Mbak melihat sesuatu yang harus diperbaiki. Tapi saya agak merasa unik ini. Kalau tadi misalnya kayak Jejak Rimba, Desa Rimba, itu justru Mbak mengambil spot-spot yang taruhlah eksotis, bagus dan sebagainya. Padahal yang Mbak ingin suarakan kan adalah misalnya kerusakan alam atau apa. Jadi saya hanya ingin mengembalikan bahwa seperti ini hutan-hutan yang eksotis itu sebenarnya tuh tolong dijaga gitu. Jadi keindahan ini tuh memang cukup mahal. Sebuah karunia yang harus dijaga dan bisa juga ini kayak dua mata pisau kan. Kalau kamu nggak jaga, kamu akan mendapatkan bencana seperti yang tadi. Asalnya kan dari itu bahwa kebencanaan alam, kerusakan alam itu kan karena akibat ulah manusia juga gitu. Di sisi lain banyak berita-berita yang sangat tragis banget dengan ini. Sementara saya menghadirkan sesuatu yang ini indah loh.
kan akhirnya dikembalikan mau pilih yang mana, karena pilihan itu memang kita yang menentukan. Kita yang menentukan, betul. Nah tadi Mbak kalau jejak rimba sudah, kalau yang air mata bumi itu di mana itu? Itu di Galeri Nasional. Oh di Galeri Nasional, Iya. berarti Mbak membawa situasi Iya. atau suasana hutan ke dalam Jadi state atau gimana? saya diminta oleh Kemendikbud pada saat itu minta mengisi acara di Galeri Nasional. Waktu itu acara pembukaan pameran tentang alam. Ada fotografi, ada lukisan, seni ini ada ya, apa. Sedangkan seni saya di rupa, openingnya tentang ya tentang alam. Jadi sebuah tantangan juga karena outdoor ya. Outdoor ini paling berat sebenarnya air mata bumi ini. Beratnya di mana? Ini kan maksudnya nggak di alam bebas, nggak ketemu semut juga ini kan? Iya, tapi saya kan bikin di Galeri Nasional itu kan outdoor yang anginnya cukup kencang. Iya. Kalau misalnya saya punya ide, inspirasi dari karya saya tahun 2000 itu kan yang memakai gaun merah itu ya, gaun merah itu. Tapi saya tiba-tiba punya ide gimana si gaun merah itu tuh ada juga di atas. Jadi bagaimana cara supaya dibalik gitu. Dibalik. Jadi yang ada di sini tuh ini jadi double gitu, yang di bawah iya, yang di atas juga iya. Itu cukup bisa nggak sih terrealisasikan? Karena saya kalau misalnya punya ide gitu ya, itu harus gitu. Harus ya, ini melampaui batas harus kalau misalnya nalar dan pikiran ini ya. Sampai terjadi sesuatu yang ketika misalnya gini, itu kan pakai stage yang harus diikat kan dari ujung ke ujung. Harus ada stagger. Ternyata hitungannya salah dari yang yang dari tukangnya itu kurang satu meter. Akhirnya kan si lingkaran kostum yang harusnya tingginya itu 8 meter misalnya menjadi 6 meter kan, berarti ada pengurangan. Pada saat itu malam itu hujan-hujan, itu si kain itu harus dijahit cuma ada satu, sedangkan diameternya 100 meter. Itu sampai subuh itu. Karena kalau nggak dilipat itu nggak bisa. Rumit mana nih berarti kalau kayak gitu? Dengan di alam, memindahkan alam yang bukan alam itu lebih sulit. Lebih sulit ya? Iya. Karena saya terlalu berpikir terlalu pikir yang tidak mungkin, tapi saya pikir mungkin sih kalau misalnya kita selalu Mbak merasa tertantang ya, harus ada sesuatu yang memang luar biasa dalam sebuah karya Mbak ya. Iya sih, kalau misalnya udah kepentok memang nggak bisa ya sudah, tapi selagi usaha dulu deh pokoknya ya. Iya. Dan ternyata bisa dan sukses itu ya. Dengan berbagai cara dan menyiasati apapun itu ya. Iya. Dengan angin yang kencang, dengan yang segala macam deh. Pokoknya lebih sulit. Pokoknya kalau memindahkan alam buatan ya, alam buatan kepada ini ya. Jadi enak memang di alam. Lebih asik memang menari di alam ini ya. Tapi kan kalau menari di alam siapa yang nonton, Mbak? Saya sih sebenarnya gini, ada istilah gini, aku nggak peduli orang menonton mau nggak, sampai segitunya gitu ya. Saking ininya tuh daripada misalnya saya ingin nari tuh saya nggak kesampaian. Gitu. Jadi saya nggak peduli. Ini lebih ke persoalan mengekspresikan, menyuarakan sesuatu ya. Iya. Artinya tuh kalau saya sih berpikirnya ya gitu. Kalau mau nonton silakan. Kalau enggak saya akan tetap jalan. Nah tapi misalnya Kak yang tadi jejak rimba, desah rimba, ini kan state-nya di alam. Ini waktu itu bagaimana itu mencoba untuk menginfokan kepada khalayak misalnya ini ada loh ini atau cukup di shoot aja lalu itu yang dini? Kalau misalnya untuk info tetap saya infokan kayak di Facebook, media sosial ya, itu saya tetap infokan. Itu kan bisa kita kelihatan kita tidak bisa ngejudge orang bahwa ketika tidak menonton tidak apresiasi ke kita, tapi bagaimana kita menyuarakan itu dengan berbagai cara. Kalau misalnya tidak ada yang tidak sampai ke sana,
kita share videonya, kita ini kan link beritanya. Yang penting tuh apa yang disuarakan tuh nyampe gitu. Jadi tapi pasti sih kalau dari dalam hal yang minimalis saja ini pasti nyampe karena unik. Pertama unik kan, menari di alam dan sebagainya. Lalu ternyata di balik itu ada alasan dan motivasi yang sangat-sangat menggugah kan untuk ini ya. Ya semoga sih. Semoga deh, harus ini nih, harus optimis ini karena itu tadi melawan angin waktu di gedung apa itu? Ya, Galeri Nasional aja bisa. Itu saya misalnya kan karena sebelumnya tidak ada nggak kebagian gladi karena faktor kostum tadi, ya. Akhirnya gladinya ditarik ke sebelum perform. Sebelum perform itu jam 6 tuh harus naik karena kan itu memakai apa sih namanya video yang ditembak ke kostum. Karena untuk menjangkau si itunya itu sulit, anginnya kencang. Setelah JR itu saya memutuskan saya tidak turun. Oh, tetap karena kalau saya lepas itu nanti akan ribet lagi. Sampai segitu ya pengorbanan ini ya. Akan ribet lagi, terus anginnya cukup kencang, make up baru setengah. Terus saya oke, saya nggak mau turun ya. Itu make upnya belum, nggak apa-apa. Aku nggak peduli make up, pokoknya udah gini. Saya pengen ini aman dulu, gitu. Yang penting ini aman gitu. Nyampe message-nya ya bahwa apa tentang gaun dan juga semuanya tadi ya. Jadi selama 2 jam saya nunggu di atas di stage itu. Air Mata Bumi itu tentang apa itu? Ya itu kerusakan yang lebih apa ya, yang lebih fatal ya, bagaimana apa ya, terjadinya gunung meletus, pokoknya seperti mungkin apa ya, yang sangat apa ya, bagaimana manusia memperlakukan alam ya, termasuk itu. Membalakan hutan dan sebagainya ada di sini ya. Ya, itu yang ingin apa Mbak Lena suarakan ya, kan? Pokoknya semua ada itu komplit banget. Jadi ya sangat inilah. Pengalaman apa yang paling ini Mbak, yang dari semua karya-karya Mbak ini yang paling Mbak merasa bahwa ini kayaknya nggak mungkin deh, tapi ternyata juga terlampaui begitu? Bagi saya semua saya nikmatin, saya lampaui dengan sehikmat-hikmatnya ya. Saya rasa semua sama, tidak ada yang paling, tidak ada yang jadi semua punya plus minusnya. Tapi sebenarnya pembelajaran di lapangan itu tuh membuat kita lebih ya. Justru kita dapat pembelajaran banyak dari alam ketika Mbak melakukan. Iya. Jadi kayak semacam pembelajaran yang ya tidak ada sekolahnya. Bagaimana kita nggak dapat ini waktu sekolah di apa ISB ini ya. Jadi bagaimana ketika misalnya mau ini tiba-tiba hujan besar, tiba-tiba ada petir, ayo petir-petir nggak boleh berbahaya katanya. Yaudah langsung kita pada ini ya, kepada pinggir kan karena atau jangan-jangan diciptakan tuh tarian petir misalnya. Tarian petir. Nah, kalau tadi Air Mata Bumi, Elegi Bumi di hutan kota juga. Jadi memang lebih banyak di hutan kota dan di taman kota dibandingkan di stage yang ruang, media ruang ya. Ya, karena saya nggak mau menyodorkan hal yang palsu dalam tanda petik ya. Jadi ya memang alam. Memang natural yang disuguhkan kepada ini. Terus apa nih kendala? Ada nggak menemui kendala nggak Mbak untuk pementasan di hutan ini? Pasti dong kan nggak bisa juga langsung menggelar event di hutan. Mulai dari izin. Mulai dari izin tuh kok seribet itu gitu ya. Padahal kan biasanya gimana tuh Mbak izinnya? Misalnya kalau di hutan izinnya di mana itu? Iya ke kehutanan. Kehutanan dulu. Pokoknya di hutan-hutan itu mesti ada secara inilah, pokoknya ribet banget ya. Lebih ribet dari prewed gitu. Lebih dari prewed. Iya, lebih dari gitu. Tapi ya sudah jadi. Ini di sini aja pada waktu melakukan izin berarti Mbak Lena sudah melakukan edukasi tuh kan, pendidikan kepada pasti orangnya juga nggak ngerti tuh ini ngapain bikin pertunjukan di hutan ngapain sih pasti begitu. Pertamanya apa Mbak mau prewed atau mau foto-foto? Oh ya ampun ya gitulah. Mesinnya tuh butuh waktu ya, butuh waktu untuk ini menjadi sebuah tradisi. Dari tahun kapan sih Mbak mulai
tertarik untuk menari menggunakan stage alam ini? 2017 ya. 2017, lumayan ya. juga ya. Ya. Dari 2017 itu artinya kalau sampai sekarang ketika Mbak mengajukan izin atau apa, mungkin orang sudah terbiasa kali ya? Ya. Oh, Lena pasti mau nari di gunung ini, Bang. Gitu. Iya, ya mau nggak mau memang harus kita ya jalani, ya udah oke, memang stepnya harus begini, oke, nggak masalah, yang penting saya diizinkan, karena kan nggak mau nanti tiba-tiba di tengah jalan kan, nggak boleh, padahal ya saya mencoba untuk dalam tanda petik mengedukasi ya, tapi ya semoga kedepannya lebih ini lagi lah. Tapi kendala yang cukup berarti selain tadi misalnya ditemukan semut dan sebagainya itu apa yang paling ini dari izin atau apa, Mbak? Kalau izin sih udah bisa dilewatin ya. Sudah bisa dilewatin. Udah. Awalnya pasti susah tuh ya, waktu awal-awal 2017 ini. Ya. Pasti dilempar sana lempar sini, izin kok berat banget ya. Padahal nari cuma 10 menit, 15 menit gitu kan. performnya cuma 10 sampai 15 menit. Rata-rata segitu kan ya, maksudnya sampai 20 menit lah. Tapi mungkin karena tidak terbiasa, jadi itu sesuatu hal yang apa gitu, ya aneh kayak apa gitu ya udahlah gitu. Jadi kalau misalnya dari izin ya sudah bisa dilewatin. Terus kalau misalnya persiapan survei. Survei saya selalu survei supaya terus lihat dulu cuaca, wah hujan nih. Pernah ada cerita ini nggak, Mbak? Cerita lucu atau cerita yang bikin nyesek gitu, misalnya ketika waduh pas tarian ini kok alam nggak mendukung, ini nggak mestakung ini gimana? Kalau kebanyakan sih saya lebih ngambilnya tuh memang prepare ini mungkin di jam 10 pagi ya. Oh, biasanya pagi. Ya, pagi. Karena saya lebih lebih prepare supaya alamnya secara video gitu dan apa lebih. Berarti lebih banyak ke sunrise sampai jam berapa gitu ya? Iya, lebih ke perhitungan itu juga sih. Perhitungan ini ya. Nah, Mbak, kalau tadi kan banyak sekali yang Mbak lakukan dari sebuah karya tari. Itu kan menciptakan sendiri gerak untuk ini. Apa yang paling biasa Mbak selaraskan atau apa? Kalau jejak rimba misalnya tuh lebih ke apa? Terus misalnya desah rimba lebih kepada apa yang mau disampaikan melalui gerak itu? Biasanya tuh kalau misalnya dalam menentukan lokasi, saya lihat dulu lokasi mana, titik mana. Setelah itu nanti timbul inspirasi bahwa oh kostumnya harus begini. Oke, saya butuh lawan mainnya seperti ini. Seperti gitu ini. Ya? Saya butuh orang teater. Saya butuh nanti penarinya 3. Karena saya berpikir misalnya gini, ketika di hutan Dago Pakar, itu misalnya ada pohon besar, itu kan saya langsung berimajinasi, ini kayaknya kalau ada orang yang naik ke atas tuh kayaknya keren deh. Terus di sini ada, jadi udah bermain komposisi, ya, gini gitu. Jadi setiap spot itu pasti berbeda, entah dari kostum, entah dari musiknya ya. Jadi saya persiapkan matang dulu, saya bikin konsep, nanti setelah itu jalannya ikuti naluri kalian sendiri gitu. Jadi saya tidak menggunakan tarian yang menghafal. Misalnya semua berarti keluar dari dalam jiwa gitu. Ya, aku sudah mulai spotnya ya, nanti kita ketemu di titik ini. Nanti kita geraknya seperti ini. Jadi kita tetap punya patokan ya, punya pakem ini ya. Nanti kita ketemu gini ya. Ini tuh misalnya menggambarkan bahwa bagaimana ibu bumi, bagaimana menggeliat terus respon. Setelah itu nanti saya koordinasi dengan musik. Nah, musiknya nanti suasananya begini loh. Nanti jadi koordinasi itu tetap harus ada ya. Selain misalnya improvisasi, bukan sembarang improvisasi, tapi saya nggak mau terlalu mengikat bahwa menari itu menjadi sebuah hafalan. Geraknya harus seperti ini, enggak lah ya. Malah itu kalau begitu malah jadi yang nggak natural aja, gitu. Padahal justru yang ingin ditampilkan adalah kenaturalan itu tadi ya. Jadi mulai dari spotnya, mulai orang-orangnya tuh
masing-masing tuh saya bikin coba berbeda-beda supaya lebih dinamis. Jadi orang ngelihat, oh di saat ini tuh begini ya, di saat lagi bumi, di saat desah rimba. Semuanya punya ini ya, punya karakteristik tergantung juga dari state-nya ya. Ini selama ini masih di areal Jawa Barat aja atau? Iya. Masih di hutan-hutan di area Jawa Barat ya? Iya. Padahal banyak nih yang harus dijelajahi kalau hutan-hutan di negeri ini ya. Tertantang nggak untuk melakukan? Tertantang banget, tertantang banget. Misalnya di Aceh atau di mana gitu kan? Saya pengennya kalau misalnya pas lagi banjir. Ini jangan-jangan tarian mengatasi banjir ini. Iya, pengennya tuh. Kalau orang tarian mendatangkan hujan, ini tarian menghalau banjir, menghalau banjir. Dari kesadaran itu tadi ya, kesadaran tentang alam dan sebagainya. Aduh, seru juga ini. Ini sampai ini dulu nih. Kita minum dulu ini karena memperbincangkan alam ini tidak ada habisnya ini nanti. Luar biasa, luar biasa. Tapi Mbak, dukungan yang paling ini dari siapa tuh? Dari teman-teman. Kalau tadi dikatakan bahwa banyak sekali juga yang ada beberapa lah pasti yang terlibat di produksi untuk ini ya. Siapa yang paling ini Mbak? Terima kasih. Kalau yang terutama keluarga kecil, suami, anak-anak yang mau mengerti gitu ya pilihan ibunya ditinggalkan gitu terus kan? Gitu kan, itu apa ya itu support yang paling membuat saya lebih lebih tough lagi gitu untuk merealisasikan apa yang ada dalam pikiran saya, imajinasi saya. Karena kalau dibilang misalnya, Bunda kok ngapain di hutan gitu, emang kayak gitu juga sih, kok ngapain di hutan gitu, terus gimana nanti hujan gitu. Ya udah nggak apa-apa. Bukan waktu berapa lama biasanya Mbak untuk ini? Meskipun performnya kan cuma berapa tadi, 20 sampai 20-30 persiapannya pasti yang paling. Ya, persiapannya yang jelas itu survei dulu. Survei itu 2 kali lah ya. Karena misalnya spotnya itu kan menentukan spot, terus saya balik lagi, ini kayaknya nggak di sini deh. Terus habis itu persiapan untuk kostumnya. Terus nanti latihannya jadi kurang lebih ya 5 harian lah ya. 5 harian untuk setiap ini ya, perform ya. Ada ajakan dari institusi pemerintah Mbak setelah Mbak melakukan show ataupun perform tentang alam ini? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Hanya izinnya yang dipersulit waktu itu ya? Iya. Ya izin, ya itulah maksudnya tuh untuk memberikan pemahaman kan memang butuh perjuangan luar biasa sih ya. Tapi kan sebenarnya ini kan masalah alam ini bukan masalah kecil sebenarnya. Iya. Semua ini seluruh makhluk hidup di bumi ini pasti harus memelihara alam. Sangat ini banget. Ya kalau misalnya gini, ketika itu sudah terekspos di media, masa sih nggak baca gitu kan istilahnya gitu ya. Masa sih kalau misalnya baca, masa sih kamu nggak tergerak misalnya kan gitu untuk kan? juga melakukan hal yang sama misalnya. Iya. Jadi sebenarnya kita memang tidak bisa menggantungkan semua permasalahan di salah satu pihak sih. Memang ya ini memang butuh kerjasama semua ya. Ya mungkin juga semua pihak lah. Mbak Lena sadar betul ini sebagai seorang warga negara yang luar biasa ya. Jadi tidak hanya menyalahkan institusi pemerintah atau apapun, tapi mencoba untuk menyadarkan kita semua tentang bumi dan sebagainya ya. Iya. Tentang bumi, tentang alam, perilaku kita kepada bumi. Ya pokoknya karena gini ya, mungkin saya hanya terimbas banjir cuman sepaha mungkin gitu ya. Kalau waktu itu nggak dapat banjir nggak keluar ini semua ini ya, sejak bumi dan segala macam ini ya. Sebenarnya kalau permasalahan itu tuh sebenarnya udah lama kan, udah lama banget gitu. Terus kok nggak ada yang ini ya? Nggak ada solusi dan tetap aja banjir itu tiap tahun ada gitu ya? Iya, terus jadi permasalahannya tuh setahun 2 tahun kok gini terus ya. Terus
Karena sebenarnya kalau misalnya saya berbuat itu sebenarnya bukan untuk, pada awalnya itu memang tidak akan memprotes secara tujuannya tidak ke situ. Cuman saya ingin mengekspresikan bahwa kegelisahan yang saya alami aja gitu. Dan semoga kegelisahan itu juga menjadi kegelisahan kolektif dan kegelisahan bersama yang akhirnya membuka ruang-ruang kesadaran ya. Iya, semoga karena apa ya, ya kalau misalnya saya seorang kan nggak mungkin ya, sedangkan di Indonesia itu berapa Banyak. juta Ada orang. nggak seorang Lena Guslina di tempat lain misalnya, atau pernah mencoba untuk collab misalnya, karena ternyata mungkin di daerah lain ada, karena kan yang dilakukan ini benar-benar jalan sunyi sebenarnya ya. Mungkin ada. Saya nggak berani mengatakan bahwa ini cuma saya sendiri ya. Mungkin ada, mungkin juga tidak terbaca seperti saya juga mungkin ya. Atau mungkin kegelisahan saya ada juga yang merasakan. Iya. Kita pasti semua merasakan sih. Cuman mungkin caranya yang mungkin berbeda-beda. Iya, berbeda, dan mungkin juga belum menemukan seekspresif Mbak Lena yang kalau saya tuh kalau udah pengen, udah kejar gitu. Di hutan nggak mungkin, ya udah mungkin. Misalnya kalau di panggung itu selalu ada kan smoke gitu ya. Kan kalau di alam tinggal bikin apalah, misalnya kayu bakar yang tidak berbahaya ya, tapi efek asap itu ada gitu. Jadi memang bagaimana dalam segala keterbatasan kita bisa menciptakan sesuatu hal apa yang kita inginkan. Sangat kreatif gitu. Berarti itu ya, termasuk apa, smoke ash-nya tidak keluar dari asap yang dari benar-benar dari hutan itu ya. Ya itu, jadi banyaklah banyak pembelajaran yang ya itu tadi yang mahal ya, yang nggak bisa kita dapatin di perkuliahan, bangku sekolah dan sebagainya ya. Memang kita harus terjun langsung, ya. Berani rugi dalam segala hal ya, materi atau apapun. Nah ini selama semua pementasan ini juga nggak ada sponsorship atau apa? Nggak ada. Benar-benar murni dari swadana sendiri ya? Iya. Kayak misalnya saya menyediakan makan, konsumsi atau apa, untuk transport, untuk apa. Justru malah kalau nggak salah waktu itu ada, waktu bencana itu justru melakukan donasi amal dari pertunjukan-pertunjukan ini ya? Iya. Yang apa itu, Gemuruh Sunyi itu? Iya, Gemuruh Sunyi. Gemuruh Sunyi itu di mana itu? Itu di hutan Babakan Siliwangi. Oh, jadi di hutan Babakan Siliwangi juga? Jadi saya diundang untuk donasi, bla-bla tarian. Oke, saya ikut menyumbang sih, itulah gitu. Jadi ini sumbangsi dari seorang Lena Guslina. Nah, selama ini dikenal sebagai seorang penari, koreografer, lalu apa merasa nggak puas dengan ekspresi menyuarakan melalui gerak tari, lalu akhirnya beralih ke lukisan ya? Aku dengar ya sekarang menjadi pelukis ini. Apa gerak tubuh dan sebagainya itu tidak cukup mewakili ekspresi untuk melakukan protes dalam tanda kutip, atau apa sampai akhirnya harus melukis juga ini? Ya mungkin saya butuh media lain yang lebih bisa lebih efektif mungkin ya, atau bagaimana? Sebenarnya kalau bukan efektif, kalau melukis itu kan sebenarnya baru ya, saya itu baru tahun berapa semenjak pandemi aja sih. Semenjak pandemi 2020. Saya mulai 2021. 2021 ketika COVID itu ya? Iya, COVID. Ya itu kan biasanya saya ekspresi bisa di mana-mana, tiba-tiba terkungkung gitu ya, nggak bisa. Schedule nggak bisa semuanya, nggak jadi terbang, nggak jadi gini. Terus akhirnya ya apa yang harus saya lakukan? Terus ketika dalam ruangan yang karya apa itu pertama kali ketika Mbak Lena terkungkung? Jadi kalau tadi banjir tadi menghasilkan sebuah karya tentang desah bumi dan sebagainya. Nah kalau yang 2021 ketika COVID itu menghasilkan karya lukis apa itu? Tapi kita minum dulu nih Pak. Menarik ngobrol dengan seorang Lena Guslina nih ya. Banyak sekali hal yang inspiratif dan luar biasa yang dilakukan dalam segala keterbatasan, masih terus melakukan sesuatu untuk mengekspresikan suaranya melalui berbagai macam media. Gimana tuh Mbak? Kalau pertama melukis itu sebenarnya sih coba-coba juga.
karena saya tidak punya basic di seni rupa ya. Nggak ada basic Nggak ada seni sama lukis sekali. ya. Kalau tadi tari masih oke lah ya, Ya. karena dari kecil sudah ikut nari Ya. dan sebagainya. Jadi kalau karena mungkin hikmahnya dari pandemi ya, sehingga sebenarnya saya tuh udah lama sih pengen melukis, cuman nggak pede karena semua teman-teman saya kan banyak di pelukis juga Pelukis ya. yang profesional gitu ya. Tiba-tiba gitu kayaknya nggak mungkin deh, nggak deh. Saya lebih tahu diri aja gitu kan. Tapi ternyata dengan adanya pandemi, hikmahnya tuh saya bisa lebih lebih berani untuk mencoba sesuatu gitu. Dari yang saya tidak tahu mana kanvas yang bagus, saya tidak tahu mana cat yang bagus apa, warna itu apa, perpaduan warna yang bagus itu Seperti apa, apa enggak. gitu ya. Terus akhirnya gini, Ini kembali intuisi yang bermain ini ya. itu ya akhirnya terus saya ke toko alat lukis, terus saya cari pokoknya saya pengen yang kualitasnya lumayan lah, karena saya nggak mau main-main ya, saya nggak mau coba-coba gitu kan. Akhirnya karena saya pengen bahwa ini adalah sebuah pengalaman yang mungkin akan tersimpan di situ gitu. Jadi mulai dari pemilihan cat, mulai ke kanvas, saya dikasih tahu, oh ini yang bagus, ini warna, semua warna saya beli karena saking saya nggak tahu merah, kuning, hijau, biru, hitam, apa yang ada di merek ini pokoknya semua warna tuh karena saya tak pengen tahu juga, oh ini gini. Setelah ada di depan mata tuh ngapain ya gitu. Terus karena saya nggak pernah sama sekali gitu melukis ya, sama sekali nggak melukis. Akhirnya akhirnya semua saya lakukan dengan tangan kan. Saya lakukan dengan tangan. Oh, saya rasain dulu sih, nggak asal ciprat-ciprat gitu ya. Rasain dulu gimana sih rasanya. Oh, gini. Perpaduan warna. Oh, ini merah. Oh, ini kuning, orange. Udah gitu. Setelah itu, jadi persiapan pada saat melukis itu sebenarnya saya sebenarnya mungkin sama-sama menari. Karena ketika persiapan pun saya pengennya dengan persiapan itu ekspresifnya itu ya. tidak menghafal ya. Kalau di dalam tadi kan saya nggak mau menghafal. Dan ini juga nggak memakai kuas ya. Ya. Artinya sama juga, semua menari dengan gerak tubuh, dengan tangan dan sebagainya. Akhirnya ya udah. Sampai sekarang melukisnya itu tanpa kuas, memang langsung dengan tangan, dengan jari. Karena saya ngerasa saya ingin menyetubuhi cat itu dengan rasa saya gitu. Jadi ya memang harus saya sentuh. Jadi tidak ada jarak. Nggak ada media lain untuk sampai ke guratan-guratan itu ya. Bagaimana saya mengambil itu, bagaimana saya mencampurkan itu, karena pengen sekarang saya nggak mau, kalau saya belajar lagi kuas itu kan memakan waktu. Saya ingin semua belajar apa yang saya cari sendiri gitu. Langsung pengalaman itu dirasakan oleh tangannya sendiri, langsung ini ya. Bagaimana tiba-tiba pertama itu panas dan gatal gitu kan. Iya dong, kan harusnya pakai kuas ini. Panas, ngerasain panas, gatal, terus merah-merah gitu ya. Apa itu karya 2021, karya pertama hasil dari cipratan jari jemari itu? Ada judulnya tuh saya menggambarkan tentang dari karya saya yang Gemuruh Sunyi itu. Jadi saya mencoba mengekspresikan bagaimana tarian saya yang berjudul Gemuruh Sunyi dalam sebuah kanvas. Oh, jadi ada basic inspirasinya dari koreografer itu ya? Iya. Dari tarian itu? Iya. Kalau kesananya lebih pada lebih pada percaya apa yang saya rasain pada saat itu. Ketika melukis itu saya perlakukan sama ketika saya menari gitu. Jadi bukan hafalan, bukan saya semua keluar dari lubuk hati bukan terdalam. Memindahkan sebuah sketsa atau gambar pada kanvas. Tapi bagaimana saya membuat ini untuk menjadi sebuah sketsa itu ya. Ya, kalau yang terakhir ini saya membuat dalam tanda petik mungkin kanvas sendiri dari benang nilon. Membuat kanvas sendiri dari benang nilon? Iya, orang lain kan kanvas, bikin lukisan itu kan dari media kanvas ya. Dari media kanvas. Kalau saya pengen membuat kanvas sendiri dari benang-benang nilon itu. Luar biasa sekali ya, ini saya nggak nyampe ini.
Gimana itu kanvasnya ikut ini? Jadi sama mungkin teknisnya kanvas. Kalau kanvas kan dia ada spanduk kayu gitu kan pinggirnya. Kalau saya pengen membuat sebuah apa sih namanya kanvas saya itu memang dari benang nilon yang dia diarahkan ke berbagai sudut. Jadi model kayak tenun itu kali ya? Ya. Cuman kalau itu tenun kan garisnya jelas gitu kan. Ini bisa juga bisa nggak random, berubah. bisa apa, bisa kayak gimana. Jadi karena saya ingin mencari sesuatu yang berbeda. Saya ingin bukan meniru. Prinsip saya nggak mau saya nggak mau meniru-niru ya. Harus genuine ya, orisinil bener gitu ya, dari. Semoga orisinil, semoga. Ya semoga karya-karya ininya ya, karya-karya lukisannya dari 2021 itu sampai sekarang berarti sudah hampir sekitar 3 tahun. Berapa banyak sudah karya yang dihasilkan ini? Kalau karya dari 2021 kan pamerannya tuh 2022 itu 31 lukisan. Di kanvas semua di ya. Kanvas. Dari 2022 sampai 2023 aku cari sesuatu. Tapi itu waktu melukis itu juga berhenti menari atau tetap menari sambil melukis atau bagaimana itu? Kalau menari sih masih. Karena memang itu basic on-nya menari ya. Ya, tapi bukan berarti melakukan kegiatan melukis sambil nari-nari gitu, enggak sih. Kirain begitu, karena penari yang melukis kan begitu nih. Atau nggak pernah melukis seorang penari justru ya? Enggak. Jadi memang banyak orang yang mempunyai persepsi gitu ya, yang bahwa kamu narinya melukis sambil gini-gini ya. Enggak lah, kalau bagi saya udah gerak itu udah selesai. Maksudnya tuh udah bahasa gerak itu sudah selesai. Sudah selesai. Maksudnya tapi ini saya tuh nggak bisa. Perasaan saya, jiwa saya itu bukan lagi pada misalnya gini. Kalau sekarang saya membuat karya dalam melukis lebih mengutamakan gerak. Kan kalau di lukisan lo lihat kan dari hasilnya kan. Ngapain gitu kan. Yang penting tuh jiwa saya tuh nyampe ke situ. Nyampe ke gitu. Apa lukisan yang dimauin ini ya? Karena dalam melukis itu memang butuh konsentrasi, butuh bagaimana kecepatan si akrilik itu bisa jatuh ke nilon, bagaimana mengatur nafas, itu adalah bagian dari. Termasuk ada juga mengatur nafas ini ya untuk melukis dengan tangan soalnya ya? Bagaimana mengarahkan nggak tahu, mungkin itu naluri sendiri kali ya. Benar-benar intuisi gitu ya yang dipakai ya. Bagaimana misalnya kadang kita harus badan itu seperti apa, memang nggak tahu ya. Itu memang nggak ada aturannya sih. Itu lahir begitu aja. Itu cuman tidak dalam kondisi yang saya menari layaknya menari-nari terus di depan kanvas atau apa begitu ya. Nah, Mbak sudah banyak yang kamu lakukan itu ya, yang Mbak lakukan tentang mencoba untuk memberikan kesadaran baru, mencoba juga membuat publik juga aware terhadap alam dan sebagainya. Apa ininya prinsip hidup Mbak sebagai seniman ini? Kalau aku melihat semua sepertinya mengalir begitu saja ini. Kalau saya sih memang nggak pernah mimpi muluk-muluk ya, nggak pernah punya ambisius yang harus misalnya harus jadi penari terkenal gitu, misalnya harus jadi seniman terkenal. Wah itu kalau misalnya nggak kesampaian itu pasti akan repot ya, pasti akan stres gitu kan ya. Jadi kalau prinsip saya itu pertama saya lebih mendahulukan apa yang ada dalam pikiran dan perasaan saya itu bisa terrealisasikan dengan baik. Anda Mbak merefleksikan apa yang terjadi dengan Mbak sendiri dan juga mencoba untuk mengungkapkan itu ke publik misalnya kan. Apa harapannya Mbak dengan kondisi yang sekarang ini, misalnya kalau melihat kerusakan terus berlangsung sampai sekarang. Apa yang bisa Mbak Lena sampaikan kepada generasi ini untuk menjaga alam dan sebagainya? Sebenarnya tidak ada kata terlambat ya.
Saya mengalap ya semoga ya dengan adanya di podcast Mbak Revi ini sama-sama menyuarakan ya. Semoga teman-teman juga di luar sana yang mungkin punya kesamaan misi dan visinya dengan saya. Ya jangan pernah takut dan jangan pernah berhenti ya, jangan pernah lelah sih. Karena lebih jujur apa yang mau diekspresikan. Karena kalau segala sesuatunya berdasarkan pesanan itu akan selesai dengan cepat. Ya. Kalau saya sih percaya bahwa ya Tuhan tidak pernah tidur ya. Jadi apapun yang dilakukan ya ikhlas aja. Jangan mengharap sesuatu yang berlebih, nanti kecewa. Semuanya dilakukan dengan ikhlas dan itu tadi mencoba untuk tidak berlebih untuk menjadi inspirasi, tapi bahwa apa yang dilakukan Mbak Lena itu sudah menginspirasi banyak orang dan menggugah mata bahwa ada sesuatu hal yang harus kita selamatkan bersama, yaitu bumi. Amin, amin, amin. Oke Mbak, sebelum aku pingin Mbak ngomong tentang closing statement dan juga berpesan kepada next generation, aku mau main-main dulu dengan Mbak Lena ini. Jawab cepat ini ya Mbak. Penari atau koreografer? Penari. Taman kota atau hutan? Hutan. Flamenco atau remo? Remo. Street atau lembah? Lembah. K-pop dance atau tari tradisional? Tradisional. Pilihan-pilihannya sudah sangat jelas sekali, idealis banget ini. Baik Mbak, sebelum menutup obrolan kita yang banyak sekali yang bisa saya dapat dari ngobrol kebangsaan kali ini, dan terus terang itu membuat saya juga menggugah diri saya sendiri juga tentang keberadaan alam yang mungkin selama ini kita abai gitu ya. Apa yang ingin Mbak sampaikan kepada generasi di luar sana tentang gerakan yang Mbak ingin ini menjadi gerakan bersama, besar dan sebagainya? Bisa disampaikan mungkin Mbak? Ya, untuk generasi muda dan juga semua pihak yang ingin memperbaiki semua kondisi yang mungkin sudah terlambat, tapi tidak ada kata terlambat. Kita harus sama-sama menyuarakan bagaimana kepedulian kita terhadap alam, karena itu sangat membuat semua yang ada di sekitar kita itu kerusakan bumi, kerusakan alam, itu sebenarnya satu hal yang memang harus kita jaga. Jadi dengan tari, dengan seni, kita sama-sama mungkin menyuarakan lebih masif lagi. Semoga kedepannya menjadi tradisi baru bagaimana saling mengingatkan sesama. Baik, terima kasih Mbak Lena Guslina. Baik, Sobat WR, banyak sekali yang kita bisa dapatkan dari seorang Lena Guslina, penari, koreografer dan juga pelukis yang luar biasa sekali mengilhami kita hari ini tentang sebuah gerakan bagaimana kita menyelamatkan bumi ini bersama. Berawal dari sebuah cinta kepada lingkungan, kepada bumi dan juga kepada negeri ini. Dan tidak harus dengan sebuah kata-kata, tapi melalui sebuah ekspresi ataupun ungkapan, gerak tari dan juga lukisan dari hasil gerak tangan dan sebagainya, yang menandakan bahwa kita semua ini mempunyai tanggung jawab bersama sebagai sebuah anak bangsa ini untuk juga tetap mencintai Indonesia dengan cara kita masing-masing. Oke Sobat WR, edisi ini menutup karya perempuan-perempuan Digdaya. Beberapa serial sudah menggambarkan, sudah memaparkan begitu banyak perempuan-perempuan Digdaya di negeri ini dengan hasil karyanya, dengan inspirasinya yang mungkin dan saya harapkan juga bisa menginspirasi semua generasi. Oke, saya Wahyu Revi, salam Digdaya.